Alhamdulillah kalau sekarang lebih baik, lebih sehat karena banyak banget yang sayang, banyak banget yang doain, banyak banget yang support. Aku juga ikhtiar pengobatan juga baik medis maupun apa namanya alternatif itu kita jalanin karena emang semangat sembuhnya masih tinggi gitu. Cuma kalau untuk badan itu yang bikin aku ngedrop mental. Jadi diabetes ini tuh penyakit yang sebenarnya kalau kata dokter nggak terlalu mengerikan, cuma ya itu karena pasti nyusut dulu badan tuh. Itu yang bikin yang tadinya gemuk tiba-tiba gitu kok kurus banget gitu. Aku juga bingung kok bisa gini gitu awalnya kan. Terus neliti apa sih aktivitas sehari-hari, pipis tuh setiap malam tuh sering banget 10 menit sekali. Terus udah gitu kalau pagi-pagi dilihat di kloset bekas pipis tuh ada ini, ada semut. Oh ada semut gitu. Aku telepon temenku kan, ada dokter Gustian, dok aku gini coba deh ke klinik mas katanya. Waktu itu sempat gigit ular itu kan, sekalian aku mau ngecek apa jaringan ini kelingking. Pas ke dokter ini dicek dulu deh, kayaknya lo diabetes deh katanya. Cepet 500 ternyata kadar ininya. Wah itu di situ langsung drop karena aku tuh jarang sakit, sekalipun sakit paling tipes gitu kan. Sekalinya kena vonis itu diagnosa diabetes, oh itu bener-bener kayak yang diabetes gitu. Tapi memang ada genetik dari bapak. Ada genetik dari bapak dan waktu Ramadan lalu itu pola hidup aku kurang sehat. Jadi habis makan malam kan kebanyakan makan tidur, terus udah gitu makan nasi malam. Itu yang bahaya tuh itu kayaknya makan nasi malam sama habis makan tidur. Itu yang bikin pemicu ya? Pemicu diabetesnya. Jadi ada dua faktor katanya, ada genetik, ada pola hidup nggak sehat. Aku dua-duanya, udah genetik, pola hidup nggak sehat. Makanya kalau habis makan kalau bisa sejam ini dulu deh gitu, jangan tidur. Soalnya diabetes itu bisa nyerang siapa aja, nggak harus genetik gitu. Tepat Ramadan kemarin. Tapi sepertinya aku udah kena diabetes itu sebelum Ramadan sebenarnya, udah ada diabetes, cuma karena dilepas gitu pikiran, akhirnya ya tetap sehat gitu. Cuma gampang lemes. Jadi aktivitas cuma 1-2 jam lari-lari itu pasti langsung capek, langsung lemes gitu. Kata dokter sih diabetes itu harus gerak, harus olahraga tapi nggak capek banget, nggak boleh kecapean banget, tetap harus ngontrol gitu. Cuma pas kepikiran nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini, makin kurus malah. Stres. Jadi seminggu ini aku tuh kayak gini ya ngapain gue jadi kayak ngehambat nikmat ya. Kayak aku suka nasi gitu, nggak bisa gitu kalau nggak makan nasi itu. Sekarang makan aja, kalau malam lapar makan, mau mie makan gitu kan, harusnya enggak, tapi malah gemukan. Kemarin waktu dijaga pola makan gitu, puasa siang hari makan apa gitu, nggak banyak makan gula, malah saya kurus banget. Sekarang dibebasin, bodoh, obat dokter saya minum, obat herbal saya minum, terus nggak dipantrang gitu, dibebasin aja. Alhamdulillah agak fresh. Kemarin pucat banget muka kan. Kapan sih ini diabetes tipe itu berapa dan golongannya apa? Diabetes kering sih, tapi kalau tipe 1-2 nya saya kurang tahu. Diabetes kering, jadi kalau diabetes kering itu kalau luka cepat sembuh masih gitu. Kalau diabetes basah kan kalau luka malah jadi ngejalan kayak. Turun berapa kilo sih Kak? 30 kilo dalam waktu dari Ramadan itu aja. Berarti 4 bulan ya. Dari awalnya tuh berapa kilo bang? Dari awal sebelumnya 85 sama 90, sekarang 60 apa 55 gitu, kadang-kadang naik turun sih. Parah banget kan. Seabang ini nih badanku tadinya gede gitu. Nah bang, dari apa yang abang alami kemarin tuh sekarang terapi kesehatan yang sementara abang lakukan ini seperti apa? Terapi apa aja? Paling kalau sore, kalau pagi ya habis sholat jalan-jalan naik tangga turun tangga aja dulu gitu. Terus ya biasa ngurus hewan di rumah gitu kan, bantuin teman-teman yang ngurus. Terus kalau sore kadang-kadang main bola, lari-lari dikit lah, main bola sama anak-anak tuh. Pengobatan rutin gitu nggak dari rumah sakit? Konsumsi obat ya? Konsumsi obat ada, konsumsi obat pagi sore dari dokter.
terus konsumsi jamu juga, herbal gitu, godokan kayak gitu, terus ada jamu yang dilulurnya, yang digosok. Saya nggak tahu sih jamunya itu apa aja gitu, juga rempah ya. Kan Kak, dokter kan pasti menganjurkan suntik insulin, kenapa kamu nggak mau? Saya takut jarum teh. Jadi saya tuh takut banget sama jarum. Jadi kalau misalkan dicek diabetes aja udah yang takut banget. Jadi bukannya nggak mau disuntik insulin, cuma lihat fobia jarum gitu. Ini mendingan ntar deh nalan undur kayak gitu kan, kata nalan obat apaan gitu, mendingan gitu deh daripada disuntik mah gitu. Bang Panji, ini kan diabetes itu kan bisa dibilang harus dikontrol terus lah. Abang sendiri kan harus minum obat lah, baik itu dari dokter ataupun herbal. Capek nggak sih bang? Enggak sih, kita juga aku divonis katanya harus minum obat setiap hari. Sekarang aku mikir gini, emang manusia nggak pernah sakit ya? Kan pasti kan, gitu kan? Ya tiap hari minum obat, anggap aja minum vitamin. Gitu. Jadi ya udah, walaupun seumur hidup harus minum obat, ya pasti orang hidup pasti minum obat. Nggak mungkin enggak. Pasti kan ada flu. Siapa sih yang nggak pernah flu gitu? Cek terakhir kapan? Kemarin sih 300. Baru 300. Normalnya itu kalau puasanya itu 280. Kalau puasa gitu kan pagi. Terus kalau misalkan jam segini nih udah makan udah apa, 300 pasti. Bawa nggak sih Mas? Alat cek? Enggak ya? Kak Panji, maksudnya kamu pernah nggak sih maksudnya sampai pingsan atau pas lagi nanganin ular-ular gitu? Enggak pernah. Jatuh atau enggak pernah? Cuman Artinya dengan kondisi kesehatan seperti ini nggak mengganggu aktivitas Bang Panji? Lumayan sih ngeganggu. Lumayan. Karena seperti apa tuh Bang? kemarin aku sempat ngerjain program kan, I Love Indonesia tuh. Cuma ya itu harus yang bener-bener fisik lah. Kalau misalkan kita ngerjain program outdoor, wah nggak kuat. Ternyata sampai tidur di batu. Waktu nyetek gitu kan, gitu. Lu kok tidur? Sakit gue om, gue bilang. Udah akhirnya mundur cabut dari program karena nggak maksimal. Nggak bisa nafsu. Ular-ularnya gimana tuh? Kalau ular aman om, kalau ular aman karena nggak cuma Panji yang rawat, ada beberapa kiper yang emang kita jadi keluarga juga di Black House yang ngurus juga, bantu gitu. Jadi kalaupun Panjinya sakit juga temen-temen semangatnya 45 masih. Nggak worry lah berarti bang ya, ninggalin apa namanya anak-anak lah gitu kan? Iya. Nggak worry berarti ya? Iya. Berarti untuk sekarang nggak bisa dulu nih syuting ke alam bebas gitu untuk aktivitas yang lebih menguras Iya, tenaga yang fisik. terlalu berat enggak. Belum bisa. Kayak naik gunung yang emang treknya jauh kayak gitu enggak. Paling ya rescue kalau ada bantu-bantu damkar atau apa gitu. Ada karena kan yayasan juga, ada telepon dari masyarakat atau gimana ya, edukasi dekat-dekat situ gitu. Atau di rumah itu paling bikin vlog. Isi saja banyak istirahat. Kak Panji, maksudnya tergolong kamu di usia muda yang kena penyakit ini nggak sih? Maksudnya Usianya berapa tuh? takut 33 32 anak masih kecil-kecil sih ada rasa ketakutan nggak sih kalau misalnya nanti amit-amit ya? Ada sih teh, makanya itu yang bikin aku ngedrop banget. Jadi kalau kemarin ke dokter Gedi kan, ke psikiater, aku tanya Sampai dok, ke psikiater juga? iya, karena kena anxiety ya, kena serangan cemas gitu, Iya, kecemasan yang berlebihan. anxiety. Kata dokter Gedi, ada faktor kurusnya itu bukan dari diabetes tapi dari pikiran, dari banyak stres. banyak yang aku pikirin. Jadi udah kalau sekarang bismillah aja lah gitu, tawakal aja udah. Toh juga masih ada yang banyak orang ya sakitnya lebih parah dari Panji kan. Nah Kak, untuk menghadapi ketakutan itu biasanya Bang Panji ngapain aja? Ngelakuin apa biar Ngelakuin hilang? Iya, biar Kayak nggak lawan, kepikiran gitu. Dilawan. Jadi kalau misalkan kayak kadang-kadang kan kita berpikir yang gitu belum tentu kayak gitu, terus kita dilawan aja. Kayak tadi kan, gua harus minum obat ya setiap hari selama gua hidup, kalau enggak minum jamu atau apa. Tapi dipikirin lagi, lawanin lagi aja ya pikiran sendiri kan. Orang juga pasti minum obat, namanya juga orang hidup, nggak mungkin nggak minum obat kayak gitu. Jadi aku lawan gitu. Jadi misalkan kalau makan nasi diabetes gue naik nih, wah mati dah gue cepet nih. Jadi pikirnya makan nasi mati nggak makan nasi mati, udahlah sama aja gitu. Kayak ngerokok mati nggak ngerokok juga mati gitu, sama ya. Jadi bodo amatan lah gitu digituin. Soalnya kalau
di skip gitu. Oh iya ya, makan nasi diabetes gue naik nih, jadi naik deh gitu. Jadi positif sekarang lebih kayak Pola ya hidupnya udah lebih bodo baik amat. sekarang ya berarti. Kenapa? Pola hidupnya sekarang udah lebih sehat berarti. Iya, lebih sehat, lebih ditata juga teh masih. Cuma walaupun sebodoh amatan, cuma tetap masih ngontrol gitu ya. Soalnya udah, waduh gitu. Ada penyakit nih ternyata gitu. Tapi nggak ada komplikasi penyakit lain, cuma diabetes doang nggak? Enggak. Seharusnya sih aku tuh dari dulu tuh udah sering kena penyakit. Karena udah nggak punya empedu dari kecil. Boleh nggak diliatin? Boleh. Pak. Nih, jadi itu. Aku tuh dari kecil udah ada kayak operasi kecelakaan dari SMP kelas 1 itu udah diangkat ini kantung empeduku. Kenapa? Kecelakaan teh, pecah. Jadi liverku setengah itu dicopot sama empedunya itu diangkat, kan liver ada 2. Nah itu dipotong setengah gitu, diangkat. Jadi aku cuma punya liver setengah, udah, dan tanpa kantung empedu. Jadi kalaupun ngerokok tuh kayak tadi, itu kan dari SMA aku udah ngerokok. Harusnya udah ngejengkang dari dulu kalau mau ngomongin ke situ mah. Terus apa ya, punten pernah minum alkohol juga gitu, tapi sekarang alhamdulillah udah stop gitu. Itu juga alhamdulillah nggak sampai kenapa-napa gitu, nggak sampai nggak sampai sakit gimana gitu, paling tipes lah gitu sakit juga. Nah ini diabetes, dokter sampai bilang harusnya lu tuh kalau 300 itu disuntik insulin dan lu harus dirawat, katanya rawat inap. Ini pucat doang muka. Jadi nggak tahu saya juga gitu. Terus dipen kaki. Ini dari 2007 saya dipen, saya nggak lepas. Tuh, masih ada Kecelakaan juga Pak? kecelakaan juga. Ini nggak dilepas, harusnya kan dilepas 4 tahun. Ini udah lebih dari 4 tahun berarti kalau dari 2007. Itu kecelakaannya gara-gara apa bang? Motor. Trek-trekan. Trek-trekan. Naik motor bandel. Nah, itu ya maksudnya bersyukurnya teh dengan kekurangan badan gitu, tapi masih Allah kasih kesehatan, masih jaga. terus kuat gitu. Itu juga nggak ngerti. Padahal harusnya kan pincang ya, jalan aku normal gitu. Terus yang lebih bersyukur lagi, saya gigi tidak ada bolong. Iya. Kak, itu yang kemarin digigitin ular, Nah, itu gimana tuh? itu ada progres, maksudnya apa kata dokter, ada jaringan yang Ini udah diproses teh. Kemarin itu mikrosis itu udah busuk. Iya, udah busuk, dia segini udah hitam. Ada kok itu di video, sampai kelihatan benyenyehnya di channelku di YouTube. Itu ini nih, ini bulu-bulu ini udah nggak ada ini. Gimana sih kalau orang kena bakar, kan harusnya kan walaupun ini ngebentuk kecil dia, ini kulitnya tumbuh lagi kayak ular ganti kulit. Jadi ini dokter sampai bingung, itu harusnya gue potong loh katanya, minor itu, operasi minor katanya, dilepas dulu katanya. Sampai busuk ya? Iya, harusnya diamputasi. Terus tiba-tiba dia ngeri hitam gitu. Terus aku kontekin, loh kok balik lagi kulitnya? Kan harusnya luka bakar ya? iya. Gitu, nggak kayak gini gitu. Cuma ini kalau bengkoknya lagi di terapi gini aja sih, biar lurus lagi. Karena nih digigitnya di sini tuh, ada bekasnya kan tuh, masuk ke tulang. Cukup dalam ya Kak? Nancep. Dikunyah teh, dikunyah gini. Ini kan hitam habis ini nih. Iya. Itu yang gigit kemarin ular apa? King Cobra. King Cobra. Yang itu Widi. Bukan, rescuean. Oh. King Cobra rescuean, ngigit ngulumin. Itu lagi ngapain sih Kak? Jadi mau masukin ke wadah, ke karung, Oke. balik nyaplok. Tapi mungkin dari penjelasan dari dokter yang bisa kembali lagi seperti itu, ada penjelasan secara Dokternya juga bingung. Ini ada apanya katanya? Iya. Gigit ular kobra aja masih sehat, apalagi diabetes. Enggak gitu lah. Kak itu nggak menjalar bisa, dia bisa kan? King Cobra-nya ada bisa, dia nggak menjalar sampai ini. Kan maksudnya di Indonesia kan jarang banget punya suntikan untuk Iya, serum. serum. Enggak menjala. Wallahu alam sih ya. Aku juga nggak pernah belajar ilmu apapun, maksudnya kecuali yang mempelajari perilaku ular. Kalau sisanya sih beliau lah sudah. Saya mah gitu, maksudnya ya beliau lindungi lah, lamun kata orang Sunda mah katang tayungan ku Allah. Iya. Anu ya
berarti kemarin kan sempat baca juga atau di Instagram katanya infonya Bang Panji jatuh sakitnya yang habis digigit itu. Berarti nggak benar berarti ya? Enggak. Sembuh udah. Kalau ini mah kena diabetes bener sakitnya mah gitu. Sama pikiran. Oke. Kak ini gigitan yang keberapa? Maksudnya pertama kali kah di Enggak, sering banget teh. Banyak banget sih. Tapi yang paling digigit parah? buaya tuh. aduh. Buaya segala di kapannya semuanya aja udah digigit. Badan mah udah nggak badan mah udah nggak ada yang mulus. Udah minus. Digigitin Iya binatang banyak. semua ya, Kak? Udah jatuh, digigit ular, digigit buaya, digigit apa? Digigit menti juga. Berarti dalam artian Bisa menggigit. sekarang lebih bersyukur maksudnya dikasih kesempatan hidup Alhamdulillah. Ya. kedua kali ya. Iya, teh, betul. Berkali-kali teh. Berkali-kali. Bukan 2 kali lagi. Alhamdulillah Allah baik banget ke Panji, ya ke semua ya. Beliau lah luar biasa lah sudah. Saya mengidolakannya lah. Ya maksudnya kalau nggak ada beliau ya udah nggak tahu bagaimana gitu. Berapa kali hampir naas kan gitu. Tapi ya ketolong terus dan selamat terus. Ya sekarang kalau misalkan hoki masa iya berturut-turut sih gitu kan. Ya alhamdulillah disyukuri gitu. Cuma ya Sempat heran juga nggak sih Bang? Maksudnya bisa gini. heran, tapi kan kalau dipikirin malah linglung, Mbak. Makanya udahlah disyukuri aja, alhamdulillah. Kalau soal sakit, minta doanya aja dari semua biar pulih lagi. Biar diabetesnya ya kalau sembuh sih kayaknya mustahil ya. Soalnya kan itu mah emang udah katanya penyakit susah sembuh. Gue setidaknya bisa gemuk lagi lah. Karena banyak teman-teman yang diabetes badannya bisa pulih lagi gitu. Ini udah mulai agak ada pipi lagi. Mungkin bentuk syukurnya gimana sih ya? Karena kan kemarin-kemarin juga bisa dibilang dapat rentetan mukjizat juga itu, dikasih keselamatan berkali-kali gitu mungkin. Tadi kan bilang Hijrah sih Om, sekarang hijrah ya. hijrah. Saya lebih banyak kayak ibadah sih ya. Lebih ke punten sholat. Bersyukurnya sih gitu. Lebih ke ngerubah perilaku yang tadinya mungkin banyak masih kereteg lah kalau kata orang Sunda lebih soft lagi gitu. Mungkin ya lebih banyak hamdalah, alhamdulillah gitu. Kadang-kadang kan kita lupa ya gitu. Itu aja sih kalau Mulai hijrahnya dari kapan? Hah? Mulai hijrah dari kapan? udah hampir setahun ini sih. Hijrah mah. Jadi Islamnya Islam gitu sekarang Mas. Kan KTP. Insyaallah. Ikut kajian sama Enggak ada, paling di YouTube gitu aja. enggak sama artis-artis atau Enggak, saya ada guru juga di dekat rumah, ada guru ngaji saya dari kecil dan saya kan nggak pindah-pindah. Jadi belajarnya sama ustadz di sana aja, sama kiai-kiai di sana.